Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau kita melihat gambaran rumah sakit yang ada sekarang, yaitu Rumah Sakit Umum Dr. Abdul Rifai, itu memang dalam kondisi sangat membutuhkan ruang perawatan. Karena alasannya bahwa pertama, dalam 10 tahun terakhir kita memang belum membangun ruang perawatan baru. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam 10 tahun terakhir ini sudah banyak penambahan teman-teman dokter spesialis kandungan, anak, bedah, itu sudah mulai bertambah dengan masing-masing pasiennya, sehingga tidak adanya penambahan ruang perawatan baru ini membuat agak susah merawat pasien. Kemudian yang ketiga, kalau kita bandingkan antara penambahan jumlah penduduk dalam 10 tahun terakhir dengan jumlah penambahan tempat tidur pasien, itu memang sudah tidak berbanding, karena 10 tahun penduduk sudah banyak bertambah, sementara rumah sakit dan pemerintah daerah kita itu belum membangun atau menambah ruang perawatan atau tempat tidur pasien. Sehingga memang kami mengajukan ke pemerintah daerah untuk rencana mengembangkan Rumah Sakit Abdul Rifai. Jadi memang itu menjadi niat kami mengembangkan, artinya kita akan membuat ruang perawatan yang baru. Dan ini mudah-mudahan menjadi solusi kekurangan tempat tidur untuk seluruh warga Berau. Dari BPJS sendiri pun sudah menyatakan itu, bahwa selayaknya di Berau ini itu sudah ada 3 rumah sakit, karena kurangnya tempat tidur pasien itu yang berbanding dengan jumlah penduduk Berau yang sekarang sudah 253.000 penduduk. Kalau pembangunan rumah sakit sendiri Pak yang mau diusulkan nih Pak, kalau lahannya cuma 5 hektar itu cukup atau tidak Pak? Sebenarnya rumah sakit itu 5 hektar, 10 hektar sebenarnya bukan masalah luasnya, tapi bagaimana kita membangun rumah sakit itu modelnya seperti apa. Sekarang memang kalau kita melihat rumah sakit di seluruh Indonesia, itu lebih mudah membangun rumah sakit secara vertikal ketimbang secara horizontal. Pertama, lebih efisiensi waktu dan tenaga sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita membangun vertikal, itu jauh lebih efektif dan efisiensi waktu. Tapi mungkin memang butuh modal yang cukup besar. Tetapi kalau misalnya kita bangun secara horizontal, antara jarak satu ruangan dengan ruangan lain itu jauh, itu memang agak berat. Tetapi kedepannya dengan jumlah atau kawasan yang luas, itu memungkinkan kita itu mengembangkan rumah sakit semaksimal mungkin. Contoh saja Rumah Sakit Kanujoso, itu mereka punya lahan memang 20 hektar. Abdul Wahab Sarani itu mereka punya lahan kurang lebih 30 hektar. Kan gini sebenarnya, kalau kita berpikir 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, memang kita berpikir rumah sakit itu besar. Tapi kalau kita berpikir jauh ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, pernahkah kita membayangkan bahwa di sini itu ada kampus Fakultas Kedokteran? Yang kedua, ada tempat adik-adik koas itu untuk magang di rumah sakit kita. Karena kalau seandainya kita bisa mengupgrade rumah sakit kita menjadi rumah sakit tipe B, maka kita bisa menempatkan teman-teman atau adik-adik dokter muda itu untuk praktek di tempat kita. Kalau seandainya itu luas wilayahnya, memang lebih mudah kita mengembangkan. Kalau rumah sakit tipe B dengan pembangunan vertikal ya, bisa memungkinkan aja Pak ya? Bisa ya? Bisa. Oh, okay. Jadi tipe rumah sakit itu tidak melihat mau vertikal atau mau horizontal, itu tidak melihat di situ. Karena yang menjadi kriteria tipe rumah sakit itu adalah jumlah tempat tidur sekarang. Jumlah tempat tidur Pak. Ya. Jadi sekarang berbasis kemampuan daripada rumah sakit.
berapa kapasitasnya rumah sakit, itulah yang menjadi ketentuan untuk menentukan tipe daripada rumah sakit. Usulan dari ini Pak, harapan dan usulan dari Pak Dirut Rumah Sakit sendiri terhadap rencana pembangunan ini Pak? Sebenarnya kami dari rumah sakit juga tetap mendukung pembangunan rumah sakit yang ada di Inhutani. Kemarin memang disarankan tidak lagi memberikan embel-embel tipe rumah sakit, tetapi yang ada adalah membangun rumah sakit baru. Ya memang harapannya kita nanti ketika lahan rumah sakit itu luas, memang banyak yang bisa kita buat. Karena kita mungkin selama ini berpikir bahwa rumah sakit adalah tempat pelayanan masyarakat. Tapi sebenarnya bukan hanya itu. Jauh ke depan, kalau kita berpikir jauh ke depan, rumah sakit adalah tempat pelayanan sekaligus pendidikan buat masyarakat. Kalau ini Pak, kalau tim dari pembangunan tim PUPR pernah nggak bersilaturahmi ke sini Pak, diskusi terkait rumah sakit pembangunannya kayak apa? Selama ini kami berkoordinasi langsung. Jadi kami sering membuat rapat-rapat dengan pemerintah daerah, dengan PUPR, dengan Dinas Kesehatan tentang rencana pembangunan rumah sakit yang baru. Nah, semuanya memang kami sudah sepakati bahwa untuk rumah sakit Abdul Rifai kami tetap disetujui untuk mengembangkan rumah sakit Abdul Rifai dengan membangun ruang perawatan yang baru sebagai ruang perawatan tambahan, tetapi itu bersinergi dengan pembangunan rumah sakit yang baru di Inhutani. Jadi dua-duanya bisa berjalan secara bersamaan. Diharapannya Pak, tahun ini ada kepastian untuk minimal peletakan batu pertama Pak ya? Insya Allah, mudah-mudahan kalau seandainya semua persyaratannya sudah mudah ya, kami juga harapkan seperti itu. Begitu ada peletakan batu pertama di lokasi rumah sakit yang baru, ya harapannya kami dalam 3 tahun ke depan itu paling cepat ya kita sudah mendapatkan rumah sakit yang baru. Sekali lagi Pak, 5 hektar pun bisa Pak ya? Itu apa ini, rumah sakit? Iya. Sebenarnya itu tadi kembali bahwa rumah sakit itu tidak melihat kalau misalnya tipe rumah sakit, kemudian kemampuan rumah sakit itu tidak melihat luasnya. Oh. Jadi mau 5 hektar, mau 10 hektar itu semuanya bisa. Bisa ya Pak? Akan tetapi kalau memang lahannya luas, memang sangat banyak yang bisa kita bikin. Oh.